Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku di channel Bagus Barbar. Halo guys, teman-teman, kawan-kawan dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Jumpa lagi sama aku dan kali ini aku mau explore atau menelusuri di mana ini adalah sebuah pemakaman umum. Tapi pemakaman umum ini jauh banget dari pemukiman warga, teman-teman. Kenapa saya tertarik mengeksplor, mereview, menelusuri pemakaman umum ini? Karena di sini saya tertarik pohonnya itu besar-besar banget, teman-teman. Besar-besar banget. Nah, ini saya baru masuk akses di masuknya ya, pintu masuknya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, kita kirim doa dulu ya, terkhusus yang ada di sini semua almarhum almarhumah, kum ya semuanya. Mudah-mudahan ada dalam keselamatan di alam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita adabnya ketika kita masuk ke pemakaman ataupun melewati pemakaman itu sebaiknya kita kirimkan salah satu doa ya. Ya minimal Al-Fatihah untuk keseluruhan kum, untuk kesemuanya gitu teman-teman. Oke, seperti ini keadaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Nah, jadi begini teman-teman keadaannya. Keadaannya itu benar-benar di apa namanya di ini kelihatannya ada makom baru ya teman-teman. Apa namanya? Saya tertarik dengan suasana yang dimana pohonnya itu besar-besar banget teman-teman. Tuh bisa lihat ya. Ini saya keadaan siang ya, insya Allah saya di sini cek lokasi dulu ya teman-teman, cek lokasi. Ya kalau nanti malam saya ada berkesempatan, kalau cuacanya bagus nanti malam kita gas untuk eksplorasi di sini ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Ketika saya menyenter satu kamera menyenter satu makam yang di situ tulisannya jelas, kemungkinan besar saya agak cepetin gitu ya teman-teman biar nggak terbaca gitu ya teman-teman, karena kita tidak enak gitu teman-teman, nggak boleh gitu ya kita membaca sipulan binpulannya gitu. Nah ini pokoknya itu besar-besar banget teman-teman seperti ini. Permisi. Nah seperti ini ya. Nah, ini cukup luas nih pemakaman. Nah di sini ya termasuknya terurus ya teman-teman. Kenapa saya bilang terurus? Karena memang apa namanya cukup terang gitu, maksudnya nggak terlalu sukar belukarnya itu nggak terlalu lah. Ini sih kemungkinan besar memang diurus ya teman-teman seperti ini. Kita review ini pokoknya subhanallah ya, besar-besar ini lihat teman-teman. Besar banget tuh pokoknya teman-teman. Ya, lihat ke sini. Nah, teman-teman. Tuh. Dan kelihatannya ini masih banyak juga apa namanya? Makom-makom baru ya teman-teman, makam-makam baru ya, kuburan baru ada beberapa lah, nggak banyak itu. Ada beberapa makam baru. Seperti ini teman-teman. Dan di sini apa tempat penyimpanan keranda ya teman-teman, tempat penyimpanan keranda. Nah ketika kita ke kuburan ya kita belajar ya sedikit-sedikit adabnya seperti apa ya. Ketika kita masuk ke kuburan ataupun melewati kuburan ya, kita minimal baca kirim doa buat almarhum almarhumah yang sudah mendahului kita, yang pertama. Yang kedua ya, adab di pemakaman itu kita jalan hati-hati ya teman-teman. Hati-hati dalam artian jangan sampai ada makam yang kelangkahi gitu sama kaki gitu, dilangkahi apalagi diinjek gitu, itu nggak boleh ya gitu ya teman-teman. Kita harus pakai adab. Kemudian salah satu contoh ya, ketika kita ke pemakaman entah itu dalam bentuk jarah ya, jarah makam kubur ini, ketika ada rumput-rumput seperti ini yang di atas makam ini nggak boleh dicabutin sampai bersih, nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh itu. Adabnya seperti itu, bagusnya itu jangan sampai dibersihin sampai sebersih bersihnya gitu, bener-bener. Kecuali
maaf ya, ini ada sampah-sampah kayak gini. Nah, ini boleh nih. Ini sampah yang kayak gini ini boleh nih dibersihin kayak gini ya. Tapi kalau kayak rumput kayak gini nih, kecil-kecil rumput ataupun ya ada tanaman-tanaman kayak gini nih yang kecil-kecil, itu baiknya jangan dibersihin ya teman-teman. Kenapa jangan dibersihin? Ya, saya pernah mendengar dari salah satu ulama ya. Jadi rumput-rumput yang hidup di atas kuburan itu sesungguhnya mereka berzikir gitu. Sesungguhnya mereka berzikir 1 kali 24 jam terus-menerus mereka berzikir, dan pahalanya itu ya, pahala zikirnya itu ngalir ke almarhum yang ada atau almarhumah yang ada di pemakaman ini gitu. Itu apa? Pada hakikatnya mereka berzikir, dan pahalanya itu, pahala zikirnya itu masuk ke atau dapat pahala zikir dari rumput-rumput ini, teman-teman. Seperti itu. Bisa dipahami ya maksud saya gitu. Nah, jadi ketika kita cabutin habis, mereka otomatis kan sudah tidak dapat lagi dong pahala dari rumput-rumput yang hidup di atas perkuburan ini, gitu teman-teman. Itu salah satu adabnya ya, dan saya pernah mendengar langsung dari salah satu ulama ataupun kiai gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kemudian adab-adab selanjutnya kita juga tidak boleh namanya tuh sompral, sombong ya. Ya, kenapa? Memang kalau orang apa, mereka yang sudah mendahului kita ya dalam bentuk sudah almarhum almarhumah, ya mungkin mereka sudah tenang di alam sana ya, sudah beda alam gitu. Tapi ada tapinya ya, teman-teman. Ya di tempat-tempat seperti ini udah pasti entah itu dalam bentuk jin apapun itu udah pasti ada gitu. Nah, disinilah kita harus menjaga adab-adab teman-teman seperti itu ya. Nah, di sini juga masih banyak apa namanya eh, pemakamannya gitu. Ini pohonnya besar-besar banget teman-teman tuh. Bisa dilihat ya, saya zoom coba. Nah, besar banget kan pohonnya. Nah, makanya saya tertarik dengan pohon-pohonnya ini. Rimbun banget, nah, luar biasa gitu teman-teman. Oke, kesini juga masih ada. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita apa yang saya tahu pasti saya sampaikan. Karena di sini saya jujur ya, di pemakaman ini kalau untuk mitosnya saya bongkar mitosnya. Mitosnya ini ya apa, kalau dalam bentuk jahilnya itu hampir belum pernah dengar ya gitu ya. Karena di situ kan tempat lalu lalang tuh di bawah. Lalu lalang apa, jalan gitu, jalan biasa lalu lalang. Kalau untuk dalam bentuk jahilnya sih saya belum pernah dengar gitu ya, yang penunggu di sinilah gitu. Tapi kalau untuk dalam bentuk apa, mencekamnya itu ya lumayan. Siang aja seperti ini, keadaan siang aja tuh seperti ini gitu teman-teman. Apalagi kalau malam gitu. Tuh bisa dilihat ya teman-teman. Kalau kita perhatiin mencekamnya seperti ini ya, ini siang loh, apalagi malam gitu. Makanya insya Allah kalau misalnya malam cuacanya mendukung, insya Allah saya gas malam eksplorasi ke sini gitu ya. Untuk apa Bang? Untuk nemuin jin-jin, setan-setan memedi yang ada di sini? Bukan. Kita untuk mengeksplorasi keadaan malam seperti apa gitu ya. Kalau untuk mencari jin, setan, memedi, pocong, kuntilanak, sundel bolong, suster ngesot, suster nungging, segala nggak perlu jauh, di rumah kita juga ada yang kayak kayak gitu, ada gitu. Mereka itu kalau kita anggap nggak ada ya nggak ada, kalau kita anggap ada gitu. Mereka kalau kita hadir hadir, mereka kalau enggak ya enggak gitu loh mereka itu ya. Tapi kalau untuk wujud, bener-bener wujud, kita kan gini misalnya contoh ya, ya khodamu khodam, ya khodamu jin, ya khodamu jasad, ya khodamu ruh, ya khodamu goib, ya rojal goib, hadir hadir hadir. Nah itu mereka hadir sesungguhnya. Nah ditambah lagi wujud wujud wujud. Nah untuk wujud ini mereka tidak mudah gitu ya, karena memang sudah beda alam yang pertama. Yang kedua ya, mereka dibilangnya makhluk halus, namanya juga makhluk halus. Gimana sih halus? Ya pastilah walaupun nampak nggak mungkin sewujud-wujudnya gitu, sebulat-bulatnya gitu, sepadat-padatnya enggak. Halus gitu, mungkin semacam apa ya, bukan mungkin ya, kenyataan semacam asap gitu kan, gumpalan asap, entah itu asap hitam, entah itu asap putih gitu teman-teman ya. Jadi kita di sini mereview sekalian menerangkan, membongkar mistisnya seperti itu ya. Untuk faktanya sendiri ya seperti itu. Jadi faktanya itu ya, mereka bagi-bagi yang apa, berurusan dengan goib tidak mudah untuk muncul ataupun nampak begitu aja gitu teman-teman ya. Makanya apalagi kalau kita sudah pakai adab-adab, sudah permisi, punten-punten, sudah apalagi kita sudah mengirimkan doa kepada mereka, yang ada mereka malah senang. Kalau seandainya secara logikanya ya, kita memberi
mungkin mereka akan lebih memberi ke kita. Memberi dalam bentuk apa Bang? Ya entah itu dalam bentuk keselamatan, dalam bentuk kebarokahan hidup gitu. Abang yakin, percaya, kita doa kita terkirim nyampe sama mereka. Masalah itu semuanya itu adalah urusan Allah, ya. Di sini saya bukan maksud untuk berdebat dalam satu masalah, bukan. Tapi di sini kita berusaha, ya. Masalah hasil entah itu nyampe ataupun enggak, doa-doa kita kepada orang-orang yang sudah meninggal, termasuk orang tua kita sendiri. Kalau seorang kita sudah meninggal, kita kirim doa dalam bentuk apapun, entah itu Al-Fatihah atau Yasin atau apapun, ya. Doa-doa yang baik. Masalah nyampe atau enggak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ada hak ngurusin itu, enggak ada. Kita di dunia ini bentuknya hak kita hanya ikhtiar. Hasil ataupun apapun itu urusan Allah. Gitu teman-teman. Sama kita kerja, dalam bentuk kerja kita dianjurkan untuk berusaha. Masalah hasil itu urusan Allah, ya. Makanya jangan yakin sama kerjaan. Kenapa? Kalau yakin sama kerjaan itu namanya kita juga sudah termasuk kufur, ya kan? Udah yakinnya sama kerjaan gitu loh. Tetap yakin sama Allah gitu. Nah, kerjaan itu adalah asbab ataupun sebab atau pelantara, ya kan? Jangan hasil juga dengan gaji sebulan sekian. Contoh, kita kerja sehari 100.000, yakin digaji kita sebulan dapat 3 juta. Nah, itu udah salah sebetulnya kalau yakin seperti itu, ya. Udah melenceng, bukan salah, melenceng. Jadi kita jangan ke situ yakinnya. Kita yakinnya itu kepada Allah. Bahasanya Allah lah yang memberikan rezeki apapun itu bentuknya. Nah, kenapa Bang bisa begitu? Kita nggak yakin. Bisa aja dengan gaji 3 juta, ya, yang tadinya kita yakin dengan gaji 3 juta, begitu gajian ternyata kita sakit. Anak kita sakit, istri kita sakit, sehingga uang yang tadinya harusnya menerima 3 juta dipakailah berobat ini itu, sisalah 1 juta. Berarti kan udah berkurang dong 2 juta habis berobat, dipakai berobat pakai ini itu, ya kan? Nah, kalau nggak sakit mungkin kita terima iya 3 juta, tapi karena sakit ini ada asbabnya sakit ya nggak jadi kita terima 3 juta. Berarti di situ artinya kita nggak boleh yakin dengan rezeki segitu-segitu itu, ya nggak boleh ya, karena memang harus yakinnya kepada Allah. Sebaliknya kalau Allah berkehendak kita dengan gaji 3 juta, tiba-tiba begitu gajian ternyata dikasih bonus, dikasih insentif, dikasih ini, lebih dari itu berlipat kali jadi 6 juta, kan bisa terjadi kalau Allah udah berkehendak. Seperti itu teman-teman. Oke, nah di sini juga saya tidak ada maksud untuk menceramahi, menggurui, menasehati teman-teman, tidak ada. Di sini saya niatnya untuk saling mengingatkan dalam perkara kebaikan. Walaupun konten saya sekarang menjalur ke hal-hal yang mistis ataupun horor gitu ya teman-teman, tetap kita harus ada manfaatnya di dalamnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak, segitu aja ya video dari saya kali ini untuk mengeksplorasi atau untuk mereview ataupun untuk menelusuri sebuah pemakaman yang jauh dari pemukiman, ya, pemakaman jauh dari pemukiman, dan saya tertarik dengan pohon-pohon besarnya seperti ini teman-teman. Bagus ya, jadi benar-benar rimbun banget lah, adem di sini gitu ya. Walaupun siang nyamuknya bukan main sih teman-teman, nggak apa-apa, itu rezeki mereka, nyesepin darah kita nggak apa-apa, nggak usah dipukulin, nggak usah dimatiin, biarin aja, kita usap-usap aja kayak gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen juga, di subscribe juga, di share juga ya teman-teman. Dan terima kasih banyak teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya. Doa saya yang terbaik dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan dipanjangkan umurnya dalam keadaan barokah, manfaat, dan selamat dunia dan akhirat. Oke teman-teman, makasih banyak, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.